Baik, alhamdulillah, jazakumullahu khaira, dan alhamdulillah juga atas infonya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu memberikan manfaat dan barokah. Halaman 26, nomor hadis yang 57. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Doa mohon masuk surga. Kok dimatikan malah. Mic-nya kok dimatikan. Allahumma ya Allah, ighfir, ampunilah lana kepada kami. Ya Allah, ampunilah kepada kami. Warhamna, dan sayangilah kami. Warhamna, dan sayangilah kami. Wardho, dan meridhoilah engkau. Wardho, dan meridhoilah engkau. Anna, dari kami. Wataqabbal, dan menerimalah engkau. Wataqabbal, dan menerimalah engkau. Minna, dari kami. Wa adkhilna, dan masukkanlah kami. Wa adkhilna, dan masukkanlah kami al-jannata, pada surga. Wa najjina, dan selamatkanlah kami, atau menyelamatkanlah engkau Allah kepada kami, ya boleh langsung, dan selamatkanlah kami, ya maksudnya ya Allah yang menyelamatkan. Minan nari, dari neraka. Minan nari, dari neraka. Wa aslih, dan membagusilah engkau. Wa aslih, dan membagusilah engkau lana, kepada kami. Sya'nana, pada perbuatan kami, atau ya keadaan kami. Sya'nana, pada keadaan kami. Keadaan, ya. Kullahu, semuanya keadaan. Rawahu Ibnu Majah. Ya Allah, ampunilah dan sayangilah kami, ya Allah.
Ya, kalau Allah sudah mengampuni, menyayangi, ya udah. Ya, berarti sudah ya surga. Gitu loh. Makanya kita minta pengampunan dan minta kasih sayang kepada Allah. Ya. Dan Allah hanya akan mengasihi ya kepada orang-orang iman. Dan mengampuni hanya kepada orang-orang yang minta pengampunan. Kalau orang itu cicing wae ya nggak akan mungkin tiba-tiba terus dapat pengampunan, dapat kasih sayang dari Allah, ya tidak. Orang itu diampuni karena dia minta pengampunan kepada Allah atau dia melakukan kebaikan-kebaikan sehingga dengan perbuatan yang baik itulah ya Allah juga mengampuni dosa-dosanya. Artinya melakukan sesuatu yang baik ya. Dan semoga engkau meridhoi kepada kami. Ya, meridhoi itu ya menyenangi. Ridho. Ya. Seperti kita, terutama orang tua itu ridho dengan anaknya. Ridho kan seneng. Ya, tidak ada hati yang ganjelan dalam hati, tidak ada. Ridho. Dan semoga ya Allah engkau menerima dari kami. Artinya ya menerima amalan-amalan yang sudah kami kerjakan. Dan masukkanlah kami ke dalam surga dan selamatkanlah kami dari api neraka. Ya, masuk surga, selamat dari neraka. Itu udah gandengannya itu. Kalau orang itu masuk surga, maka otomatis dia selamat dari neraka. Nah, ini juga begitu. Untuk bisa masuk surga selamat dari neraka ya bukan hanya sekedar berdoa. Tapi dasarnya adalah kita mengamalkan perintahnya Allah, menjauhi larangan Allah. Jadi doa ini untuk membantu ya. Nah, kalau misal saja orang itu tidak sholat, tidak puasa, tidak menjalankan perintah Allah, tapi setiap hari dia berdoa, ya Allah masuklah aku ke surga, selamatkan saya dari neraka, apa bisa? Ya ora iso. Jadi tetap dasarnya ya dia itu adalah iman, dasarnya ibadah. Nah, adapun doa ini adalah untuk membantu ya kita sambil minta kepada Allah, dasarnya memang kita sudah ibadah, dasarnya kita orang iman, dan lalu dibantu dengan doa supaya kita dimasukkan surga dan diselamatkan dari neraka. Wa aslih lana sya'nana kullahu, dan semoga ya Allah engkau membagusi semua atau seluruh keadaan kami ya, keadaan di dunia ini. Ya, supaya keadaan kita itu selalu dalam keadaan yang baik. Ya, kita minta kepada Allah. Ya, bab terkadang ada dalam hidup orang itu keadaannya itu tidak baik terus dalam kehidupannya itu. Ya, nah, kita minta pada Allah supaya keadaan kita selalu oleh Allah diberi atau diperbaiki oleh Allah ya, keadaannya baik, ya sehat, ya lancar ibadahnya, ya dimudahkan rezekinya, lah itu termasuk ya diperbaiki atau membagusi keadaan kita. Ya, doa ini bisa kita baca kapanpun ya. Kalau seandainya tidak hafal atau enggak ingat dengan kalimatnya ya bisa dengan bahasa sendiri. Intinya doa itu kan permohonan toh, permintaan. Nah, boleh dengan bahasa sendiri, boleh dengan doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah ini. Boleh ya. Berikutnya doa mohon baiknya urusan dunia dan akhirat. Ya. Doa mohon baiknya urusan dunia dan akhirat. Itu doa yang ke-58.
Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Rawahu Muslim. Allahumma ya Allah aslih, semoga membagusi engkau, atau aslih membagusilah boleh. Aslih membagusilah engkau. Li kepadaku, dini pada agamaku. Alladzi yang huwa dia agama ismatu pegangan amri perkaraku atau urusanku wa aslih dan membagusilah li padaku dunyaya pada dunia kami. Allati yang fiha di dalam dunia ma'ashi penghidupan kami. Ma'ashi penghidupan kami. Wa aslih dan membagusilah li padaku akhirati akhiratku. Akhirati akhiratku. Allati yang fiha di dalam akhirat ma'adi tempat kembaliku. Semuanya akan kembali ya kepada Allah, yaitu kembali ke akhirat. Semuanya akan menuju akhirat. Waj'al dan jadikanlah al-hayata pada hidup, al-hayata pada hidup zibahan li bagiku fi kulli di dalam setiap khairin kebaikan. Li bagiku fi khairin di dalam setiap, fi kulli di dalam setiap khairin kebaikan. Waj'al dan jadikanlah, waj'al dan jadikanlah al-mauta pada kematian atau mati, ya, kematian, rohatan istirahat, rohatan istirahat atau berhenti. Li bagiku min kulli dari setiap syarrin kejelekan. Min kulli dari setiap syarrin kejelekan. Rawahu Muslim. Ya Allah, bagusilah agama padaku. Nah, jadi minta supaya agama kita itu baik. Ya, artinya gini, ya, agama itu baik, agama Allah. Artinya kita ini loh, di dalam netepi agama Allah itu
minta supaya bisa menetapi agama Allah dengan tertib. Nah, kalau agama ya baik, sudah agamanya Allah ya, sempurna. Nah, cuma kitanya ini di dalam netepi agama Allah minta supaya kita ini bisa netepi agama Allah dengan baik, ya, dengan tertib. Nah, di mana agama itu adalah sebagai pegangan perkara saya, pegangan urusan saya. Nah, jadi semua kita hidup urusan apa saja itu ya harus pegangannya dengan pegangan agama. Makanya orang hidup itu tanpa punya agama atau tidak punya agama, wah ibarat orang jalan itu tidak punya tujuan. Jalan buh nanti arahe lah. Enggak punya tujuan. Hidup kok enggak punya agama, ini gimana? Nah, maka agama itu adalah sebagai ismatu amri, sebagai pegangan perkara saya, pegangan hidup. Ya alhamdulillah, apalagi agama yang kita tetapi ini juga dasarnya benar, dasarnya ya Quran hadis, paten ibaratnya sudah. Jadi arahnya juga jelas. Apa yang mesti dikerjakan juga jelas. Tujuannya jelas. Nah, inilah betul-betul ya agama yang kita minta pada Allah itu ya supaya kita ini bisa netepi agama Allah ini dengan baik, dengan tertib, dengan lancar. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'asi. Dan ya Allah, perbaikilah, bagusilah dunia saya. Nah, tadi pertama minta bagusilah agama saya. Ya, makanya agama itu selalu dinomorsatukan. Nah, terus yang kedua, bagusilah dunia saya. Lah itu. Minta pada Allah supaya dunianya itu diperbaiki. Karena dunia ini adalah penghidupan saya. Kita hidup di dunia. Ya, penghidupan kita ya di dunia ini. Maka kita minta kepada Allah supaya ya, di dunia ini kita diberi kehidupan yang baik. Ma'isyah. Ya. Ma'isyah itu penghidupan. Ma'isyah, ya, ma'asyi, ma'isyah. Ya. Minta pada Allah supaya ya, kita oleh Allah diberi kehidupan yang baik, ma'isyah yang baik. Nah, ma'isyah yang baik bagaimana? Dunia yang baik bagaimana? Ya, tentu yang tidak mengganggu akhiratnya. Tidak mengganggu ibadahnya, itu namanya yang baik. Jadi ukuran baik itu bukan semata-mata dari segi materi ya. Ya itu memang iya juga ya. Baik dunia artinya ya lancar rezekinya, mudah rezekinya, tetapi juga tidak mengganggu ibadahnya. Itu maksudnya ya. Ibadahnya baik, dunianya baik, ya, ma'isyahnya baik. Wa aslih li akhirati. Nah, terus ya Allah, dan bagusilah akhirat saya. Ini juga sama dengan agama tadi ya. Kalau bicara agama, ibadah berarti juga akhirat. Ya. Dan bagusilah akhirat saya, di mana akhirat itu adalah tempat kembali saya. Semua manusia hidup akan kembali kepada Allah, akan ke akhirat semua. Nah, bahkan di sanalah tempat kita selamanya. Tempat tinggal kita selamanya akhirat itu. Makanya kita minta dan kita usaha supaya tempat kembali kita yaitu akhirat itu betul-betul menyenangkan. Nah, gimana itu? Kalau dunia kan hanya sementara ibaratnya, mampir, singgah. Nah, tapi akhirat itu akan ditempati selama-lamanya, bukan sementara. Kalau dunia akan ditinggalkan. Ibaratnya kita punya rumah atau kita bertempat rumah
ini sementaranya ngontrak ibaratnya. Nah, tapi kalau rumah sendiri yang akan ditempati seterusnya, ya tentu akan diperbaiki, akan sebaik-baiknya, dibuat sepermanen mungkin. Kan begitu. Nah, maka kata Rasulullah, adunya daruman la darolah, wa maluman la malalah, walaha yajma'u man la aqlalah, kata Nabi. Dunia ini adalah daruman la darolah, rumahnya orang yang besok di akhirat tidak punya rumah. Dan dunia ini adalah hartanya orang yang besok di akhirat tidak punya harta. Artinya kalau orang itu hanya menomorsatukan, hanya mengutamakan dunia saja dan tidak pernah berpikir untuk akhiratnya, berarti ya sudah. Nanti di akhirat dia nggak punya apa-apa, ya nggak punya rumah, nggak punya harta. Ya, di mana waktunya orang membela agama dia tidak membela. Waktunya sedekah orang dia tidak sedekah. Waktunya korban, nah lagi, padahal mampu dia nggak korban. Tapi kalau urusan dunianya, wah ya, semuanya diperjuangkan ya. Sementara akhiratnya sama sekali tidak diupayakan, sama sekali tidak diperjuangkan, istilahnya tidak diperbaiki. Lah, ya sudah, akhirnya pulang ke sana, ya, ke akhirat, yes, nggak punya apa-apa. Ya masih mending kalau nggak punya apa-apa, hanya lontang-lantung, ya masuk nerakanya itu loh, ya. Nggak ada di akhirat orang kok lontang-lantung nongkrong, ya. Nggak di surga, nggak di neraka, nggak ada begitu itu. Ya, kalau nggak di surga ya pasti bertempat di neraka. Ini masalahnya, ya. Maka minta supaya akhirat kita juga diperbaiki oleh Allah, karena akhirat itu adalah tempat kembali kita semua. Wa ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Dan ya Allah, jadikanlah hidup ini selalu dapat menambah kebaikan bagi saya. Nah, minta agar hidup ini selalu bisa menambah kebaikan, menambah pahala, mengurangi dosa. Jangan sebaliknya, hidup malah hanya menumpuk dosa. Lah, jadi minta pada Allah supaya hidup kita ini dijadikan selalu bisa menambah kebaikan. Nah tentu ini juga ada usahanya, enggak terus hanya doa tok begini saja sudah, enggak ya, kita melakukan sesuatu sehingga waktu-waktu yang masih diberikan oleh Allah, umur yang masih diberikan oleh Allah, selalu kita isi dengan amal soleh, amal ibadah, ya, begitu. Jangan malah menghambur-hamburkan waktu yang tidak ada pahalanya, enggak ada ibadahnya. Apalagi Bapak Ibu, mohon maaf yang sudah ya paripurno, yang sudah ya pensiun rata-rata kan, disyukuri, alhamdulillah masih diberi kesempatan oleh Allah, apalagi dikasih sehat ya, walaupun kadang-kadang sakit ya wajar lah ya. Nah, disyukuri dan dimanfaatkan waktu-waktunya itu untuk banyak ibadah lah gitu loh. Sehingga sisa-sisa waktu yang masih ada ini betul-betul selalu dapat menambah pahala, menambah kebaikan. Waj'alil mauta rohatan li min kulli syarr. Dan semoga engkau jadikan kematian, ya, kematian bagiku berhenti dari segala kejelekan. Nah, jadi hidup menambah kebaikan, kematian berhenti dari segala kejelekan. Bahaya kalau orang sudah mati masih terus dapat kiriman dosa. Lah, ya alhamdulillah kalau dapat jariah pahala sih masih itu yang kita harapkan. Loh, jariah dosa. Sudah mati tapi dapat kiriman dosa terus ya. Ya kemungkinan juga bisa jadi ini. Karena jariah itu bukan hanya jariah kebaikan saja.
Jariyah artinya kan mengalir. Artinya orangnya sudah tidak ada di dunia tapi dia terus mendapatkan aliran. Ya, aliran kalau kebaikan berarti aliran pahala. Kalau dia meninggalkan keburukan berarti juga akan mendapatkan aliran dosa. Ya misal saja dia mendidik, dia melatih seseorang sehingga menjadi orang yang jahat misalnya atau melakukan perbuatan yang maksiat ya, sehingga diikuti, ditiru oleh orang banyak. Wah ini dulu yang ngajari sudah meninggal padahal sesuatu yang maksiat. Tapi terus diikuti ya. Aduh, Masya Allah, na'udzubillah min dalik. Ini juga akan mendapatkan jariyah dosa itu. Nah, maka dalam doanya ya Allah jadikanlah kematian ya berhenti dari saya ya dari segala kejelekan. Ya, jadi dengan mati itu berhenti. Tidak ada tambahan dosa, yang ada tambahan pahala, tambahan kebaikan, yaitu amal-amal jariyah itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Demikian Bapak Ibu para jamaah untuk lanjutan pengajian kitab Mukhtarud Da'wah. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Jazakumullahu khairan.